Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mislawati, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, angkatan 11 golongan 2 NDH 15. Pada podcast kali ini dibuat untuk memenuhi tugas agenda 3 mengenai pemahaman dan penerapan sistem merit di Indonesia dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Adapun latar belakang dari sistem merit yang terdapat beberapa faktor. Yang pertama, praktik spoil sistem dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, perlu adanya keterikatan antara pengelola sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, budaya kerja ASN masih rendah. Yang keempat, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi masih belum ideal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, adil, terbuka, dan transparan, serta bebas dari kepentingan tertentu. Maka terciptalah sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Selanjutnya, prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Adapun manfaat sistem merit dalam organisasi, yang pertama, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Yang kedua, manfaat sistem merit dalam ASN yaitu menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Adapun pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan, dan yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Dalam perencanaan yaitu pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Kedua, pegawai ASN terpilih memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai perencanaan. Selanjutnya, dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan, yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir ASN. Yang ketiga, mutasi pegawai. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Sistem merit memiliki dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Ketua Komite ASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri terapan sistem merit dalam manajemen ASN. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dalam pelaksanaan sistem merit terlihat pada proses rekrutmen ASN di Indonesia sesuai pada peraturan yang berlaku. Dalam tahap perencanaan sesuai dengan usulan masing-masing lembaga atau instansi pada tiap daerah dengan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap pelaksanaan pendaftaran melalui web SSCASN dan proses seleksi menggunakan aplikasi CAT yang sangat cepat sehingga dalam seleksi terhindar dari unsur kekurangan atau kepentingan tertentu serta kecurangan. Selanjutnya,
Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerapan sistem merit dapat dilihat dalam pelaksanaan penyelenggaraan seleksi ASN dengan pendaftaran melalui web SSCASN dan metode CAT. Sejalan dengan sistem merit yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak, serta penerapan sistem merit dalam seleksi lelang pejabat pratama Hulu Sungai Utara yang dilaksanakan untuk memenuhi kekosongan sejumlah pejabat di beberapa satuan kerja perangkat daerah yang ditinggal pensiun dan sebagai upaya pembinaan karir ASN dalam pemerintahan. Seleksi tersebut dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melibatkan tim asesor. Seleksi ini berdasarkan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak serta dilakukan secara transparan. Dengan adanya penerapan sistem merit, maka pengangkatan pegawai, mutasi promosi, penggajian, penghargaan, dan pengembangan karir pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan serta meningkatkan kompetensi dan kinerja yang sangat berpengaruh pada reformasi birokrasi pemerintahan Indonesia serta dapat menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Sekian podcast kali ini mengenai pemahaman dan penerapan sistem merit di Indonesia dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.